Yuk, mari. Selamat malam, selamat malam lagi. Ya, Selamat siang, teman-teman. Semangat pagi ya. Terima kasih sudah mau berkumpul untuk acara kita yang pertama dan sekaligus termasuk ulang tahun yang pertama. Kita mengucapkan terima kasih atas kesediaannya dan waktunya untuk hadir di sini. Kita mulai untuk pembukaan pertama kali. Kita perlu doa ya. Segala sesuatu yang baik itu perlu kita awali dengan doa. Biar semuanya benar. Oke. Bapa kami yang di surga, kami mengucapkan puji syukur karena kami bisa berkumpul bersama saat ini dan hari ini juga. Terima kasih atas penyertaan-Mu dan juga kehidupan yang telah Kau berikan kepada kami semua masing-masing. Kami bersyukur atas segala berkat-berkat-Mu, baik berkat jasmani maupun berkat rohani. Saat ini kami akan melakukan aktivitas kami. Biarlah kiranya Engkau memberkati aktivitas kami, supaya semua orang yang ada di grup GPC bisa ikut. Engkau menggerakkan hati mereka supaya mereka mau join, supaya mereka mengalami fellowship di dalam GPC, supaya mereka juga mengetahui tentang kasih-Mu lewat diri kami masing-masing. Biarlah nama-Mu dipermuliakan lewat perbuatan kami, perkataan kami, maupun kehidupan kami sehari-hari. Karena memang kami semua adalah pengikut-Mu Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan acara hari ini ke dalam tangan-Mu. Puji Tuhan, amin. Baik, selanjutnya kita bisa minta tolong sama Coach Bram untuk kasih kata sambutan. Terima kasih Coach Bram. iya, terima kasih Kak Yuliana. Shalom semuanya. Selamat Shalom. ya buat Kak Yola dan tim yang sudah melayani setahun ini ya. Fellowship bersama-sama dengan orang-orang tua untuk saling menguatkan, saling membangun. Karena sebuah pelayanan yang istimewa yang Tuhan percayakan buat para orang tua ya, dikaruniakan anak-anak istimewa ya, dan anak-anak istimewa ini didesain Tuhan untuk juga tujuan yang istimewa. Lah sebabnya sebagai orang tua dari anak-anak istimewa, Anda istimewa tentunya karena sedang membesarkan anak-anak istimewa. Lah sebabnya terus bersemangat dan dengan penuh syukur menikmati masa pertumbuhan, masa di mana kita mengasuh dan bersama-sama membesarkan anak-anak dengan ucapan syukur, karena ucapan syukur itu yang membuat kita tetap melihat bahwa ada rancangan Tuhan yang sungguh amat baik di balik semua keadaan yang mungkin kita belum bisa terima, belum bisa kita pahami, belum bisa kita mengerti, tetapi syukur adalah iman bahwa Tuhan punya rancangan yang sungguh amat baik. Jadi tetap bersemangat, teman-teman yang mengurus GPC, karena ada begitu banyak orang tua Indonesia yang sangat memerlukan kalian. Dan juga banyak anak-anak spesial yang akan berterima kasih buat kalian satu saat nanti karena menjadi orang tua yang spesial buat mereka. God bless you. Happy anniversary. God bless you. Makasih, Coach. Sama-sama. Nah, ayo Bu Yola, tadi udah buka mic, jadi lanjut. Saya share screen ya. Ya, kita mendengarkan ya teman-teman apa ya program barunya nih gitu kan. Udah diceritain kan di grup. Nah, mungkin pada bertanya-tanya apaan sih program baru gitu. Emang apa bedanya dengan yang dulu? Apa lebih baik atau bagaimana? Nanti kita dengarkan ya. Oke, udah kelihatan ya? Lagi, dah. Udah, oke. Tunggu sebentar. Oke, nah sebelumnya mungkin saya perlu sedikit ini ya. Nah, untuk mengingat lagi nih ceritanya. Apa sih ceritanya Great Parents Community itu? Kita punya, intinya adalah kita, kok langsung ngomong salah, maaf. Terima kasih, pertama kali saya mesti bilang terima kasih dulu karena Great Parents Community ini dibentuk sama Coach Bram itu tahun lalu. Dan itu benar-benar apa ya, saya merasa diberi tanggung jawab yang cukup besar, tapi ini juga menjawab mimpi saya sebetulnya. Jadi ya nggak ada yang kebetulan dan saya menerima tanggung jawab itu. Cuma mohon maaf karena beberapa bulan ini
kegiatan kita jadi agak stop karena kesehatan saya, tapi balik lagi kita harus tetap semangat dan saya udah bertekad untuk mulai lagi dan segera harus mulai lagi. Karena itu kita akan punya program baru. Nah, kasih coach. Program baru yang akan saya jelaskan nanti. Cuma balik lagi mungkin kita mesti review sedikit. The Parents Community itu apa sih? Kita adalah komunitas untuk orang tua anak yang berkebutuhan khusus yang punya visi ini sebetulnya nih. Untuk jadi orang tua yang hebat, yang berbahagia untuk membesarkan anak yang hebat. Misi kita adalah komunitas yang saling membahagiakan, saling mendukung, dan kita belajar dan bertumbuh bersama. Kita punya nilai keterbukaan, persaudaraan, dan kesehatian. Nah, kalau mau dipasang sebentar nih video pendek aja, supaya kita ingat apaan aja sih yang udah kita lakukan ya. Ya. Ya, mungkin itu secara singkatnya aja. Di sini saya mau kasih lihat bahwa kegiatan kita itu sebetulnya udah banyak sekali ya memang ya. Kalau kita lihat ini di baris pertama kita punya fellowship dan Bible Talk. Bagus-bagus banget. Kalau buat saya pribadi sangat-sangat menguatkan saya. Yang di baris kedua ini kita punya para profesional yang membantu kita untuk membesarkan anak-anak kita dengan berbagai topik yang menarik, workshop dan webinar. Dan bagian bawah juga kita lihat di sisi paling kanan itu sebetulnya kita udah sempat ada parent sharing ya, udah ada 3 waktu itu Kak Mona, Kak Linda dan saya sendiri, dan ada beberapa juga dari orang tua dan dari anggota GPC yang sharing, dan kita juga pernah mengadakan satu ibadah untuk penghiburan ya buat salah satu anggota kita yang kehilangan anaknya. Jadi memang sebetulnya udah banyak sekali yang kita lakukan. Waktu itu kita bikin fellowship parent talk itu 1 kali seminggu, terus webinar, sharing session, WhatsApp group, sampai saat ini juga tetap kita masih aktif ya. Dan ini adalah yang menjadi ayat yang perlu kita ingat selalu bahwa kita menjadi saudara dalam kesukaran dan kita harus bertolong-tolongan menanggung beban. Nah ini yang membuat program baru, rencana program baru kita ke depan, yaitu sementara ini fellowship dan parent talk itu kayaknya masih 2 kali sebulan karena saya kayaknya nggak sanggup untuk 1 kali seminggu. Maaf. Webinar mungkin per 2 bulan nanti akan saya carikan pembicara-pembicaranya yang bagus. Kalau ada usulan dari teman-teman juga akan bagus sekali. Lalu untuk nah ini ada program mentoring atau pendampingan. Nah ini ada program baru yang saya mulai launching. Terus ada 4 healing dan counseling ini dari pendeta dan konselor profesional, WhatsApp group sebagai sarana komunikasi tetap ada, dan jangan lupa bahwa dari X University sendiri banyak kelas-kelas yang bisa diikuti karena itu bisa menguatkan iman kita juga. Nah ini sedikit penjelasan tentang mentor dan pendampingan ya, program mentor dan pendampingan itu. Intinya adalah para orang tua, jadi dari orang tua ke orang tua yang sudah lebih dulu, jadi minimal pengalamannya udah ada, udah tahu bagaimana menghandle dan udah tahu rasanya gimana mengalami semuanya itu. Dan mereka ini yang akan menjadi pendamping, mentor para orang tua yang baru aja mendiagnosa gitu ya, baru dapat diagnosa, dan atau orang-orang tua yang memang perlu didampingi
Mungkin kemarin kita pernah lihat ya di grup yang saya sharing itu video itu bagus banget dan itu saya nempel banget ya. Kenapa? Karena itu yang kebanyakan dirasakan oleh orang tua ABK, apalagi kalau masih belum terlalu ini ya, baru aja dapat diagnosa itu masih kayak gitu banget deh. Ya makanya itu benar-benar program mentor ini kalau saya rasa nih akan banyak membantu ya. Saat ini baru ada 3, tapi Bagus, kedepannya bagus. Sangat great, kedepannya great. kedepannya mudah-mudahan nanti akan nambah lagi tergantung kondisi dan ininya ya. Mungkin akan nyambung kalau anak yang ASD dengan ASD, oke. Tapi maksudnya sama-sama orang tua BK itu akan tetap pasti bisa membantu. Begitu. Jadi ada Kak Mona, ada Kak Nova, dan saya sendiri. Nah, untuk kedepannya juga ini para pendeta dan konselor ini sudah bersedia membantu untuk jika diperlukan, silahkan konseling dengan perjanjian sebelumnya ya, karena mereka pasti sibuk sekali saya tahu, tapi mereka sangat mereka mau membantu, jadi nanti akan dibuatkan janjinya. Jadi kita punya Ibu Pendeta Indiana, ada Pak Pendeta Nengah, ada Dr. Cliff dan Ibu Krisna. Begitu ya. Jadi sementara kayaknya itu kita akan lanjutkan dengan ibadah Kak Yuli. Nah, sementara itu ya. Semoga tahun-tahun ke depan kita akan makin bisa membantu para orang tua, saling mendukung, dan lebih terasa dalam kesehariannya, bukan cuma sekali-sekali, tapi benar-benar kita bisa saling mendukung. Oke, begitu aja Kak Yuli. Iya, terima kasih Kak Yola. Semangat ya teman-teman. Kita semua bisa, kenapa? Karena kita saling gandengan. Jadi kalau ada yang jatuh, karena gandengan, pegangan dengan kuat, akhirnya terikut bangkit juga. Baik, boleh Bu Yola untuk puji-pujiannya. Kan ya, kita mau mulai ibadah kan ya? Yuli. Iya. Nah, oke. Saya share dulu ini ya sebentar. Karena kita mau mulai ibadah. Oke. Oke. Biar ini jadi pujian kami dan janji kami di hadapan Tuhan. Untuk selama-lamanya, kami dan keluarga kami Tuhan, rindu untuk terus melayani Engkau. Tak ada yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu. Gelombang badai mungkin boleh datang dalam hidup kami, namun kuasa-Mu Tuhan sanggup memulihkan hidup kami. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir. Mengasihi-Mu Yesus, mengasihi-Mu Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Kami datang di hadirat-Mu Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih, dalam satu kasih, dengan bersehati, berjanji
setia sampai akhir, mengasihimu Yesus, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Gelombang badai hidup, gelombang badai hidup coba menghalangi, namun kuasa Tuhan buka jalan kami. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Gelombang badai hidup, gelombang badai hidup coba menghalangi, namun kuasa Tuhan buka jalan kami. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Ibu Pendeta Indiana bisa silahkan melanjutkan. Salam saudara yang terkasih semua, para orang tua yang dikaruniakan Tuhan kesempatan istimewa untuk merawat anak-anak yang istimewa. Hari ini saya diberi kesempatan oleh Ibu Yola sebagai ketua dari GPC, Great Parents Community, yang hari ini berulang tahun Anniversary yang pertama. Haleluya. 7 Oktober 2022. Tidak ada yang kebetulan. Tidak kebetulan saya masuk di dalam timnya coach, kemudian berkenalan dengan Ibu Yola, dengan semua, dengan ya, Ibu, semua yang hadir di sini, semua ini adalah muridnya coach ya, yang sudah ikut True Metanoia ya. Ya, baiklah. Saya akan membawakan satu, oh iya, tanggal, oh iya, ya nggak apa-apa.
pokoknya Oktober lah ya. Bulan September sih sebetulnya. September, nggak apa-apa. Cuma kemarin Pokoknya, belum sempat. Iya, nggak masalah. Pokoknya sudah anniversary yang pertama. Baiklah. Saya memang memilih tema ini karena apa? Karena Tuhanlah yang memilih GPC ini menjadi alat kerajaan Allah untuk memberi kekuatan kepada para parents istimewa. Jadi GPC ini dipilih oleh Tuhan. Nah, kenapa saya memilih tema ini? Ya, Tuhan yang memilih. Tuhan yang memilih setiap kita pada tempat kita masing-masing untuk menjadi alat kerajaan, sekalipun sederhana. Nanti saya akan memberi kesaksian bagaimana saya mengerti bahwa sayalah salah satu alat kecil itu yang telah dipilih dan dibentuk oleh Tuhan dalam perjalanan padang gurun saya sendiri yang dipandu oleh training true metanoia untuk saya menemukan di mana titik saya paham bahwa saya perlu akan Tuhan. Jadi pada waktu itu apa yang ditrainingkan coach, saya langsung praktekkan dengan tekun. Saya ikuti urutannya sampai saya tulis semua karena kasih karunia di sebuah majalah. Disitulah saya bersaksi. Sebelum saya masuk ke dalam ayat firman Tuhan, saya akan mengawali dengan kesaksian. Bagaimana saya yakin bahwa saya dipilih Tuhan. Iya. Hai Dwi. Ya, baiklah. Baik, Kakak. Iya, baik. Jadi pada waktu itu, ketika saya mulai true metanoia, di situ coach juga ada tema tentang semua karena kasih karunia. Ya kan coach? Waktu itu yang menjadi bahan kita untuk kita grafe, kita logos, kita juga mengambil kata kunci dan kita memahami tentang Allah dari situ ya para. Jadi di sini saya bersaksi ya coach, bagaimana saya bisa memahami bahwa semua adalah karena kasih karunia. Dan ini supaya kita yakin bahwa masing-masing kita adalah salah satu alat itu yang dipilih oleh Tuhan. Ya. Sedikit saja cuplikannya saya tayangkan dan ini betul-betul sangat berarti di dalam kehidupan saya pribadi ya. Nanti baru kita masuk ke dalam ayat firman Tuhan. Baiklah, saya tayangkan sedikit saja. Nah, ini terbit di majalah ya, para saudaraku dan juga coach dan semua yang baru hadir. Jadi ini saya beri judul adalah semua hanya kasih karunia. Saya terinspirasi karena bahan yang dari coach ya. Waktu itu kita harus melakukan PR dan PR itu saya buat dalam tulisan. Kemudian saya menceritakan siapa saya dan bagaimana saya terpanggil. Nah, inilah keluarga saya seperti tadi lagu yang sudah ditayangkan Viola. Aku dan keluargaku melayani Tuhan. Nah, ini kami sekeluarga melayani Tuhan. Walaupun saya yang pendeta, tetapi kami berempat melayani Tuhan. Nah, ini perjalanannya. Ya. Saya dikenal dengan panggilan Miss Diana Rumah Pintar. Karena kami membuka tempat belajar bimbel Rumah Pintar di Serpong. Saya terpanggil untuk mencerdaskan anak bangsa sekitar saya tinggal. Saya ada lulusan STT Jakarta tahun 95 dan selama 12 tahun saya menjadi guru agama di salah satu sekolah Kristen Jakarta sejak tahun 2013. Saya lahir dari keluarga Kristen Protestan. Papa saya seorang pelatih kor di gereja. Mama saya adalah salah satu anggota paduan suara dan kami sejak kecil sudah terbiasa bernyanyi bagi suara. Kami 8 bersaudara
5 perempuan, 3 laki-laki, saya anak yang kedua. Didikan papa mama yang selalu mengajak kami berdoa bersama dan membaca Alkitab tiap sore sehabis makan malam. Jadi saya dibentuk oleh Tuhan memang sejak kecil, para mama dan saudara sekalian. Jadi bukan kebetulan Tuhan taruh itu visi anak baca Alkitab kepada saya, memang sudah dibentuk sejak kecil. Setiap malam kami membaca Alkitab saat teduh bulanan. Sangat berkesan bagi saya. Kami duduk bersama di ruang tamu, lalu kami giliran membaca Alkitab, satu anak satu ayat, lalu baca renungan dan berdoa. Setelah itu kami mengerjakan PR. Begitulah kebiasaan keluarga kami saat kami masih kecil-kecil. Masa remaja saya aktif di komisi remaja dan saya menjadi ketua komisi remaja. Disinilah saya terpanggil, teman-teman, Ibu Yola. Disinilah saya terpanggil. Jadi saya terpanggil di saat saya remaja. Ketika itu ada seorang pendeta perempuan berkhotbah, dalam hati saya berkata, dalam hati ya, Bu Yola, Tuhan, saya mau seperti ibu pendeta itu. Di situ Tuhan mendengarkan seruan saya. Hari ini saya telah menjadi pendeta. Bagaimana caranya Tuhan menuntun saya menjadi pendeta? Pada waktu itu ada seorang pendeta datang ke rumah saya, pendeta kami, Bapak rohani saya, Pak Toto Subianto. Ketika kami saat teduh baca Alkitab, dia datang mengabarkan bahwa ada satu keluarga gereja kami mau membiayai saya kuliah, tetapi harus sekolah pendeta. Jadilah saya sekolah pendeta, disekolahkan oleh orang yang tidak boleh saya tahu siapa nama orangnya. Hanya pendeta yang tahu. Begitulah perjalanannya sampai saya diberikan oleh Tuhan pelayanan penginjilan anak dan saya ditahbiskan menjadi pendeta di Gereja Presbyterian Indonesia. Saya memberi judul di sini adalah semua hanya kasih karunia. Apa yang saya jabarkan di sini mengikuti cara-cara yang dituntun oleh Coach Bram di True Metanoia. Nah, ini semua ada rema ya. Nomor 3 rema. Nomor 4 step 5D, doa syafaat saya lakukan. Kemudian deklarasi firman. Semua ini dari True Metanoia sampai saya bisa membuat deklarasi ini. Dan terima kasih kepada Tuhan Yesus memberi kesempatan saya dibentuk. Jadi kalau Tuhan memilih, Tuhan pasti memperlengkapi. Katakan amin Bapak dan Ibu. Ketika Tuhan memilih seorang Indiana, Tuhan membentuk. Jadi tidak ada nama kebetulan saya bisa bertemu dengan Coach Bram dan saya di True Metanoia. Dan saya mau dibentuk. Bukan mudah. Dan perjalanannya jatuh dan bangun. Dan hari ini saya menemukan semuanya adalah izinkan Tuhan membentuk. Dan kita percaya bahwa kita. Baiklah, mari kita masuk ke dalam khotbah. Saya siapkan judul khotbah saya adalah Tuhan yang memilih engkau. God choose you. Hai semua yang hadir. Tuhan yang memilih. Terambil dari Yohanes 15 ayat 6. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Yohanes 15 ayat 6. Jadi, Ibu Yola, engkau salah satu yang diberikan visi ke dalammu. Coach, pastilah dituntun oleh Tuhan untuk memilih orang. Dan saya yakin tidak salah pilih. Tetapi pemilihan Tuhan, dia bisa memakai seorang leader atau imam untuk memilih para pekerjanya. Jadi semua kita di sini adalah orang-orang pilihan.
Saya dipilih Tuhan lewat Coach Bram untuk anak-anak, melayani anak-anak. Tuhan memilih Ibu Yolanda untuk menguatkan para parents yang memiliki anak-anak yang istimewa. Yes. Jadi itulah kebenaran firman Tuhan. Selanjutnya, Tuhan memilih bukan berdasarkan apa yang manusia anggap lebih berhikmat atau lebih buruk. Jadi Tuhan memilih bukan menurut apa yang dinilai oleh manusia. Ya, Tuhan memilih seseorang karena Tuhan tahu kapasitas orang itu dan Tuhan tahu bahwa orang itu bisa dibentuk dan liquid dan tidak kaku dan dia mengikuti apa yang Tuhan itu. Ya, jadi saya juga tidak pernah bermimpi bisa seperti ini ya, Bu Yola dan teman-teman, ya, para mama dan papa yang luar biasa. Jadi Tuhan memilih berdasarkan apa yang ada di pikiran Tuhan. Kalau dia memilih, dia pasti memperlengkapi. Nah, apa ciri-ciri bahwa seseorang itu betul dipilih Tuhan? Ketika dia dipilih, maka di mana orang yang dipilih itu akan membawa pembaharuan. Ya, setuju ya Pak Nengah ya? Orang yang dipilih itu pasti membawa pembaharuan. Ya, seperti yang terjadi di jemaat Korintus. Ya, di jemaat Korintus, orang-orang yang dipilih Tuhan akan membawa perubahan kepada jemaat itu. Dan yang dipilih adalah orang-orang yang menurut pandangan manusia bukan yang paling hebat, yang paling pintar, yang paling sempurna ya. Ternyata di dalam jemaat Korintus ya Rasul Paulus menuliskan begini. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak. Tidak banyak orang yang berpengaruh. Tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Para mama yang terkasih, para orang tua yang diberkati Tuhan, jangan pernah merasa, wah nanti akan menjadi apa anak saya ini. Jangan pernah merasa, wah aku ini tidak berarti. Tuhan berkata, bila Tuhan sudah memilih apa yang dipandang dunia tidak apa-apa, bisa menjadi apa-apa bila Tuhan yang bekerja di dalamnya. Sunergeo, Allah turut bekerja. Haleluya. Jangan pernah merasa khawatir akan jadi apa nanti anakku ini Tuhan. Bagaimana bisa dia menjadi dampak hebat bagi dunia? Ingat apa yang terjadi di jemaat Korintus. Orang-orang yang dipandang dunia tidak sanggup atau dianggap bodoh oleh dunia atau dipandang sebelah mata oleh dunia. Tuhan bisa jadikan dia menjadi alat untuk memuliakan Tuhan. Yes. Inilah kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara, orang tua semua yang dikasihi Tuhan ya. Nah, kemudian kalau kita lihat dari pengalaman Raja Daud ya, Daud ketika itu juga tidak dipandang karena kakak-kakaknya lebih hebat. Di situ jelas dikatakan oleh Tuhan, saya kutip di sini ya. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati.
Jadi Tuhan bukan melihat postur tubuhnya. Kalau Ibu Yola ketemu saya, ya saya ini di Zoom aja kelihatannya besar gitu ya. Dikira orang saya ini tinggi ya, cantik, tinggi ya, postur tubuhnya ya, cantik. Saya ini ya Sakeus, saudara. Pendek, ya kan? Bu Yola udah pernah ketemu saya ya, waktu kita Natal. Udah. Tapi kita nggak ngobrol. Kayak ngobrol bentar deh kali ya. Nggak. Ya nggak sempet ngobrol ya. Saya tuh tidak pernah bermimpi bisa seperti ini ya Coach. Karena saya dulu merasa minder. Badan saya pendek, ya kan. Keluarga saya miskin, ya kan. Dan saya minder. Tetapi ketika saya vaksin, saya menemukan titik di mana saya brok dan saya mohon kesembuhan dari Tuhan. Disitulah saya sembuh. Jadi penting yang namanya kita vaksin. Kita harus bisa belajar untuk menyembuhkan hati kita dengan pertolongan Roh Kudus. Jadi kala itu ketika saya praktekkan vaksin, itu namanya air mata berlinangan. Dituntun oleh Roh Kudus kembali ke masa lalu di mana pertama kali saya merasa brok. Dan ternyata Tuhan mengubah air mata. Kau rangkai air mataku jadi bermata. Yes. Ya. Saya lanjutkan penjelasannya. Nah, kadang-kadang kita juga di dalam kehidupan kita, saudara-saudara yang terkasih, merasa hidup kita tidak berharga, ya. Merasa kita nanti bagaimana ini? Percayalah, setiap kita berharga. Ini kenapa saya tulis seperti ini? Karena saya tahu saya berkhotbah bagi para orang tua yang memiliki anak-anak istimewa. Ini dia. Tuhan punya rencana indah atas kehadiran kita dan anak-anak kita di dunia. Ada. Ya. Ini juga pernah diseringkan oleh Ibu Yola ya. Nah, kadang-kadang ada 1-2 pertanyaan, kadang-kadang rasanya ingin tanya-tanya kepada Tuhan, mengapa begini, mengapa begitu, mengapa saya Tuhan, mengapa anak saya begini Tuhan, bagaimana Tuhan, kadang-kadang saya tidak kuat dan seterusnya. Ini saya lewatkan ya, tadi kesaksian sudah saya di atas. Mari kita mengubah paradigma berpikir kita, mengubah protes-protes kita menjadi protes. Nah, ini dia istilah baru dari saya ya. Ubahlah protes-protes yang ada di pikiran kita tentang anak kita atau tentang keadaan kita. Kita ubah protes-protes itu menjadi protes. Apa itu protes? Protes adalah kelemah lembutan, hati lembut, gentleness, hati yang tulus menerima keadaan. Ketika kita memiliki hati seperti ini, hati yang protes, kita terima apa adanya penetapan Tuhan. Kita terima apa adanya kehidupan kita ini. Tidak membanding-bandingkan dengan orang lain. Disitulah hati kita mengalami itu. Mari kita katakan sama-sama. Ubah protes menjadi protes. Ubah protes jadi protes. Ya. Apa itu protes? Hati yang tulus menerima keadaan. Apa itu protes? Hati yang lemah lembut. Hati yang lembut, hati yang sabar, hati yang tenang, hati yang menerima semua keadaan ini. Itu namanya protes. Jadi hari ini di hari ulang tahun GPC, bagi para orang tua yang diam-diam protes dalam hati, cepat-cepat hatinya katakan, hai hatiku, ubah protes jadi protes. Ayo kita katakan sama-sama, ubah protes menjadi protes. Ubah protes jadi protes. Jangan lagi protes-protes. Indiana, jangan lagi protes-protes.
ubahlah protes-protesmu dengan protes. Terimalah keadaan ini apa adanya dan tetaplah bersyukur. Wow, terima kasih Tuhan Yesus untuk pengertian ini. Setelah kita mengerti Sunergio, kita mengerti hukumone, kekuatan yang dari Tuhan, dan sabar menunggu kairosnya Tuhan. Urutan dari khotbah-khotbah saya di GPC. Hari ini, meningkat kita untuk mengubah paradigma pikiran kita, paradigma hati kita, yang kadang-kadang diam-diam kita ngobrol-ngobrol dengan hati kita, dengan roh kita. Kita bertanya, kita protes ini, protes itu kepada Tuhan. Ubahlah itu menjadi protes. Yes, katakan protes. Protes. Yes. GPC, ya, Great Parents Community, hadir di dunia sudah genap 1 tahun. Ya, pasti ada maksud Tuhan atas hadirnya GPC ini. Dan akan banyak jiwa, akan banyak hati berubah dari protes jadi protes. Katakan Bu Yola, GPC akan mengubah hati para mama, para papa yang memiliki anak-anak berkebutuhan khusus berubah dari protes menjadi proud. Perkatakan Ibu Yolanda. Amin. Amin. Ada visi dan misi dari Tuhan lewat GPC untuk para orang tua yang memiliki anak-anak berkebutuhan khusus ini, anak-anak istimewa ini, untuk lebih tough seperti khotbah dari Pak Nengah yang masih saya ingat. Lalu Daud memperkuat imannya kepada Tuhan. Ya kan Pak Nengah? Saya masih ingat loh. Itu tema khotbah, salah satu tema khotbah Pak Nengah di GPC ya, dalam perjalanannya. Saya mulai dari Sunergio, Hukumone, Kairos, hari ini protes. Buatlah flyernya ya, Ibu Yolanda, ubah protes jadi proud. Yes, cantumkan kata-kata Yunaninya, ya, huruf Yunaninya. Haleluya. Bagaimana para orang tua yang gitu? Di hari ulang tahun yang ke-1 ini, engkau adalah orang pilihan. Saya akan tutup dengan sebuah lagu. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan haleluya, haleluya. Terima kasih. Diberkati semua orang tua yang hadir pada hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memilih kami. Apapun keadaan kami memilih untuk tetap bersyukur, tetap memuji Engkau. Kami mau mengubah protes-protes kami dengan protes. Yes. Terima kasih Tuhan. Engkau Bapa yang mengasihi, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku, oh, melewati badai langit biru. Oh, Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapakku yang baik.
sebab Kau Bapakku yang baik, Kau sungguh baik. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapakku yang baik, Kau sungguh baik. Kau selalu baik. Oh, Kau sungguh baik. Ajar kami Tuhan memiliki hati protes, menerima semua keadaan kami dengan hati yang tulus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, diberkati semua para orang tua di GPC, dan terima kasih untuk 1 tahun Engkau berikan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus, diberkati kita. Amin. Saya kembalikan kepada Ibu Yola. Haleluya, haleluya. Yes. Terima kasih Ibu Pendeta Indiana. Jadi ya teman-teman, jadi ingat-ingat, saya ngaku sih memang Bu, kadang-kadang masih kok itu. Kadang-kadang masih ada protes-protesnya. Jadi ya terima kasih udah diingatkan lagi. Semoga para orang tua yang lain juga sama-sama kita bisa mengubah protes kita jadi protes. Yes, ubah Sip. protes jadi Jadi protes. Sip. Nanti saya bikinin gambarnya lagi. Oke. Yang berikutnya kita akan doa syafaat dipimpin oleh Pak Pendeta Nengah. Silakan Pak. Belum di-mute, Pak. Nah, Ya. ya. Sebelum kita berdoa syafaat, saya dengan kasih minta kesediaan Ibu Indiana, Pastor Indiana untuk kembali nyanyikan lagu tadi. Wow, baik Pak. Bapa yang mengasihiku. Yes, yes, Haleluya. yes. Iya, sebelum kita masuk dalam syafaat. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak Kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku, melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapakku yang baik, Kau selalu baik. Kau Bapa yang baik.
Haleluya. 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 Sungguh Bapa, kami bangga punya Allah seperti Engkau. Bapa yang baik, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami. Bapa yang mengerti tetesan air mata kami. Bapa yang sanggup mengubah duka cita menjadi sukacita. Bapa yang sanggup mengubah tetesan air mata menjadi sebuah kesukaan besar, sukacita besar. Bapa, kami bersyukur di hari atau ucapan syukur setahun persekutuan GPC ini Tuhan. Kembali kami boleh berfellowship, kami boleh bersama-sama sharing, terlebih juga Tuhan, kami kembali diingatkan oleh firman Tuhan. Memang Tuhan, kalau kami jujur, itulah keadaan kami. Kami seringkali Tuhan protes kepada Tuhan. Kami tidak bisa menerima keadaan kami. Kami tidak bisa menerima situasi, kondisi kehidupan kami. Khususnya Tuhan, ketika kami menghadapi anak-anak kami, yang seringkali Tuhan kami sulit untuk menghadapinya. Dan kami kehabisan akal. Kadang kami Tuhan tidak sanggup. Bukan saja kami butuh tenaga, pikiran, perasaan, terkuras semua. Akan juga Tuhan membutuhkan biaya yang tidak kecil. Tuhan, tapi hari ini Tuhan ingatkan kami supaya kami mengubah protes itu menjadi protes. Kami Tuhan lembutkan hati kami. Beri kepada kami hati yang lembut seperti janji firman-Mu dalam Yeskiel. Kau akan memberi kepada kami hati daging, hati yang lembut, hati yang bersedia menerima apapun keadaan yang terjadi dalam kehidupan kami. Hati yang bersedia Tuhan untuk menerima dengan segenap hati. Hati penuh bersyukur keadaan anak-anak kami. Sebab kami percaya Tuhan, kalau Engkau mengaruniakan anak yang istimewa, anak yang unik kepada kami, berarti Tuhan punya rencana dan Tuhan tahu kami sanggup. Karena itu Tuhan, teruslah tolong kami. Engkau yang baik, Bapa yang tidak meninggalkan kami. Bapa yang akan menopang kami. Bapa yang akan terus mengulurkan tangan-Mu. Ingatkan kami kebenaran. Kesempatan ini Tuhan, kami berdoa untuk GPC sebagai kepanjangan tangan Tuhan, agar terus menjadi berkat untuk para orang tua, supaya kami dalam persekutuan ini yang kami sering dibekali dengan firman Tuhan. Tuhan, kami bisa menjadi berkat bagi orang tua orang lain di luar sana yang mereka tidak ada di dalam persekutuan ini. Biar kami Tuhan menjadi alat di dalam tangan Tuhan, menjadi saluran berkat bagi mereka, untuk menguatkan, menghibur mereka, supaya mereka juga memiliki perahu
protes itu Tuhan, hati yang lembut itu Tuhan. Mereka pun menerima keadaan yang sudah mereka alami. Tuhan, kami berbekali dengan hukum Sinergio, biar kami terus Tuhan, hari ini protes itu akan terus mengiang-ngiang di dalam hati kami. Akan itu masuk dalam roh kami yang paling dalam. Sehingga kami akan itu menjadi kekuatan bagi kami, penghiburan bagi kami, semangat bagi kami, motivasi bagi kami untuk terus maju, untuk terus hidup, bersyukur kepada Tuhan dalam segala keadaan. Tuhan, kami berdoa untuk teman-teman GPC yang menjadi surat terbuka, jadi berkat bagi sekitarnya. Anak-anak dalam komunitas GPC juga Tuhan, anak-anak kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan, mereka bukan produk gagah. Mereka adalah ciptaan Tuhan yang istimewa, yang unik. Tuhan, mereka pun anak-anak yang Tuhan kasihi. Engkau juga mati untuk mereka. Engkau juga berkorban untuk mereka. Mereka berharga di mata. Dan ajar kami sebagai orang tua juga menghargai mereka. Seperti Tuhan menghargai mereka. Mengasihi mereka, anak-anak kami. Seperti Tuhan mengasihi mereka. Kami adalah wakil Tuhan bagi mereka. Untuk menyalurkan kasih Tuhan bagi mereka. Untuk menyalurkan perhatian bagi mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Juga Tuhan berkati teman-teman, para orang tua, dan keluarga yang sedang sakit juga Tuhan. Secara khusus hari ini kami bersyukur bisa menginisiasi acara ini sehingga persekutuan ini boleh ada di tengah-tengah pergumulannya yang berat, tapi dia masih punya hati, masih punya semangat untuk membuat acara ini, untuk meng-create acara ini. Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu atasnya. Mari Tuhan, pulihkan hamba-Mu ini, sembuhkan dia dengan sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, cancer, apapun penyakit yang menyerang kesehatan, menyerang tubuhnya, kami bertindak dalam nama Tuhan Yesus. Kami hancurkan segala kuasa sakit penyakit, sengat-sengat cancer. Kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Tubuh Ibu Yolanda adalah bait Allah, tempat roh Tuhan bertahta berdiam, bukan sarang sakit penyakit. Karena itu engkau tidak punya hak atas tubuh ini, sebab tubuh Ibu Yolanda adalah bait Allah, bait Roh Kudus, bukan sarang sakit penyakit. Sebab itu kalian harus tinggalkan tubuh anak Tuhan ini sekarang juga dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Atas Bu Yolanda kami lepaskan roh kesembuhan, pemulihan, kesehatan yang sempurna dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, Ibu Yolanda sudah disembuhkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih berkat-Mu atas setiap orang tua yang hadir pada siang hari ini. Juga berkat Tuhan untuk pastor yang sudah menjadi saluran berkat
pada siang hari ini bagi kami lewat pemberitaan firman Tuhan. Tuhan memberkati beliau, Tuhan pakai beliau lebih lagi, lebih heran lagi, lebih luar biasa lagi, dimanapun Tuhan utus untuk melayani dan memberitakan firman. Terpujilah namamu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, saya serahkan kembali. Terima kasih Pak Nengah. Oke. Maaf ya, saya cengeng banget hari ini. Itu tangis Oke. bahagia itu ya. Air mata suka Nangis bahagia, Kak. Gak apa-apa. Yes. Oke, mungkin sedikit pengumuman lagi. Tadi ini saya share screen sedikit lagi ya. Tadi, bentar. Oke, kelihatan ya. Untuk program mentor dan pendampingan ini, jadi siapa aja yang memang butuh pendampingan. Saya soalnya ada beberapa orang tua tuh yang emang udah sering japri ke saya, ya curhat lah segala macam gitu. Nah, sama sistemnya sama kayak gitu ya. Jadi silahkan aja mau japri ke siapa aja. Nah, ini ada 3 orang, nanti daftar aja ke saya, bilang bahwa perlu pendampingan. Nanti tinggal mau terserah mau sama siapa, tapi ininya ke saya gitu loh. Saya belum ngasih nomornya nih jadinya. Ya, bisa ke Kak Mona, bisa ke Kak Nova, atau ke saya sendiri. Juga untuk ini kalau butuh konseling, mau bicara sama pendeta atau mau sama konselor, apa-apa itu jangan dipendam sendiri, nggak baik ya. Dan kita beruntung sekali di sini udah ada orang-orangnya yang disiapkan Tuhan buat membantu kita. Jadi kalau memang perlu silahkan, nggak apa-apa, sampaikan ke saya dulu, nanti jadi saya bisa daftarkan waktunya kira-kira kapan yang cocok. Begitu. Ya, jadi untuk 2 ini nanti akan saya share juga di grup, jadi bisa dipilih mau konselingnya sama siapa. Begitu ya. Oke. Lalu untuk berikutnya kita fellowship lagi 2 minggu lagi ya, karena agak susah seminggu sekali. Kalau ada usulan, misalnya teman-teman ada pembicara yang kira-kira bagus, mau kita diundang ke sini, boleh banget ya, tinggal disampaikan aja, nanti kita undang, kita bikinkan fellowship atau webinarnya. Begitu, mungkin ada teman-teman yang mau hal-hal lain mau dibicarakan di sini? Udah cukup semuanya? Oke. Oke ya. Oke, sebelum ditutup saya ucapkan terima kasih untuk kehadiran teman-teman semua. Oh, kita belum doa penutup ya. Kita doa penutup dulu ya. Kita nyanyi happy birthday dulu ya untuk Iya, GPC. boleh. Ya. Jadi nanti ini khusus ya, kan direkam ya. Iya. Birthday ya. Happy Ini juga ada birthday coach. ke Kak Yola. Kita boleh memberikan sepatah 2 patah kata dong. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday Happy birthday to you. to Happy you. birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, GPC. Happy birthday, GPC. Terima kasih. Happy birthday, GP. Terima kasih. Happy birthday, GPC yang ke-1. Ke-1, Dwi. Ya, oke. Yuk, kita doa terakhir sekalian berkat. Ada siapa nih? Masih ada siapa? Oh, masih ada coach. Nah, boleh. Ya, Mas. Coach, boleh coach doa boleh, penutup Coach. sekalian berkat ya. Baik. Oke. Ya, sekali lagi terima kasih buat semua yang join dan Kak Indian yang sudah jadi berkat buat kita, host Kak Yola yang istimewa, yang semakin sehat ya.
Happy anniversary buat GPC. Di tahun yang kedua akan semakin bertumbuh, berdampak, dan menjadi berkat lebih banyak bagi lebih banyak orang tua Indonesia. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Aba ya Bapa buat pertemuan fellowship kami pada siang hari ini. Juga bersyukur atas penyertaan Tuhan setahun. Buat Grace Parent Community, kami mengucap syukur kasih karunia-Mu atas kami semuanya, khususnya untuk Kak Yola dan teman-teman yang melayani di GPC. Berdoa supaya semakin banyak orang tua hebat yang punya anak-anak yang istimewa dapat menjadi bagian dari komunitas ini dan mereka dikuatkan, dibangun, disupport untuk tetap kuat, bersemangat, mengasihi dan melayani anak-anak mereka. Membesarkan mereka anak-anak mereka di jalan Tuhan dan anak-anak mereka menjadi anak-anak yang bertumbuh di dalam rancangan Tuhan atau desain Tuhan hidup mereka. Semua berkat terbaik atas kami, roh jiwa tubuh kami terpelihara dan sempurna akan sampai pada kedatangan Yesus yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus katakan, amin. Amin. God bless semuanya. Foto dulu boleh, foto. God Kamera bless. dibuka, kamera God bless. dibuka. Kita foto dulu semua, buka kamera. Buka kamera. Bu Deborah, Pak Jonathan, Pak Aji, Pak Samuel. Banyak loh sekarang bapak-bapaknya ya. Biasanya Pak Nengah ganteng sendiri sama Dwi. Udah gitu Pak Nengah di tengah biasanya. Yuk, ada yang mau buka lagi? Oke, foto dulu. Ngomongnya apa nih? Buncis. Kuncis. Buncis. Kuncis. Oke. Yes. Sip. Oke. Ya. Oke. Halo semuanya. Terima kasih semuanya sekali lagi untuk Terima kasih Tony berkati. Terima kasih, Kak Yola. Terima kasih Catat, Kak. semuanya. Bu Yola. Terima Kak. Iya. Sehat, Kak. Jaga kesehatan, Kak ya. Bye-bye. Amin. Sehat-sehat semua ya. Terima berkati semuanya. Dina. We love you, Kak. Diana, thank you. Ya. Kak Yola. God bless. Kak Yola. We love you. Sampai jumpa nanti malam di MBA-nya, Miss Diana.